PKH tahap 3 komponen balita dan pendidikan cair di Bank BRI, 2 bantuan tambahan untuk KPM PKH dan BPNT yang segera cair di bulan ini. Kira-kira seperti apa informasinya? Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Sahabat PKH, channel YouTube yang membahas seputar dengan bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, BLT BBM, serta bantuan sosial lainnya yang ada di Kementerian Sosial. Nah, seperti biasa di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan bantuan PKH tahap 3 untuk komponen balita dan pendidikan sudah cair di Bank BRI ya. Setelah kemarin cair di Bank BNI dan sekarang giliran cair di Bank BRI, serta ada 2 bantuan tambahan. Ini dikhususkan bagi KPM penerima bantuan PKH dan juga bantuan BPNT. Dan bantuannya akan segera tersalurkan di bulan ini ya teman-teman ya. Oke, seperti apakah informasinya? Simak videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip agar mendapatkan informasinya secara lengkap dan tidak menimbulkan kesalahpahaman pastinya ya. Sebelum itu, saya tidak lupa meminta dukungan kepada Bapak Ibu semuanya agar selalu subscribe, like, dan komen channel YouTube saya ini supaya saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi seputar dengan bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah untuk saat ini bantuan PKH dan juga bantuan BPNT sudah tersalurkan hampir 100% ya di seluruh Indonesia. Baik bantuan yang tersalurkan melalui KKS atau Bank Himbara ataupun bantuan yang tersalurkan melalui kantor pos Indonesia. Dan alhamdulillahnya khusus bantuan PKH komponen balita dan pendidikan cair di Bank BRI ya. Setelah kemarin di Bank BNI sudah rame penyaluran bantuan PKH tahap 3 komponen balita dan pendidikan, sekarang giliran Bank BRI yang sudah mulai tersalurkan khusus komponen bantuan PKH balita dan pendidikan. Jadi bagi teman-teman yang bank himbarannya diterbitkan oleh Bank BRI, ini selamat dan jangan lupa dicek ATM-nya secara berkala di mesin ATM terdekat ya, atau bisa di mesin edisi terdekat. Dan perlu diketahui bahwa untuk bantuan PKH dan juga bantuan BPNT ini memang penyalurannya ini bertahap berdasarkan termin ya. Dan untuk saat ini alhamdulillah sudah memasuki termin 7 dan ada yang sudah sampai di termin 8 ya. Kalau untuk di daerah dampingan saya kemarin itu sampai di termin 7. Kemungkinan sudah hampir 100% ya untuk penyalurannya di daerah dampingan saya. Dan untuk daerah lain yang masih banyak KPM-nya belum tersalurkan, ini sudah keluar untuk termin 8-nya ya teman-teman ya. Jadi bisa bertanya kepada pendamping sosial masing-masing menanyakan apakah datanya masuk di SP2D termin 8 ini atau tidak ya. Seperti di daerah Magelang itu juga sudah ada SP2D termin 8-nya. Jadi teman-teman bisa menghubungi pendamping sosial di daerahnya masing-masing terkait dengan datanya masuk di dalam SP2D tahap 8 ini atau termin 8 ini atau tidak ya teman-teman ya. Sedangkan untuk bantuan PKH dan juga bantuan BPNT yang tersalurkan melalui kantor pos Indonesia sampai saat ini alhamdulillah sudah banyak yang mendapatkan undangan dari PT Pos Indonesia untuk pengambilan bantuan PKH dan juga bantuan BPNT ini di kantor pos ya, yaitu di titik-titik yang sudah disepakati, biasanya ini di balai desa. Memang untuk proses penyaluran bantuan PKH dan juga bantuan BPNT lebih awal melalui Bank Himbara ya daripada melalui PT Pos Indonesia. Kenapa? Karena untuk PT Pos Indonesia ini harus mempersiapkan terlebih dahulu seperti harus mencetak undangan untuk syarat pengambilan bantuannya, kemudian mempersiapkan segalanya ya. Jadi memang untuk penyaluran bantuan PKH dan juga bantuan BPNT ini melalui PT Pos ini menunggu kesiapan dari PT Pos di daerah masing-masing. Dan juga untuk penyalurannya ini setiap daerah tidak sama ya. Mungkin di daerah A sudah mendapatkan undangan, daerah B masih belum ya. Karena untuk mempersiapkan penyaluran bantuan PKH dan juga bantuan BPNT ini diperlukan beberapa proses ya melalui yang ada di PT Pos Indonesia ya. Jadi harap sabar saja
yang pasti bantuannya akan tetap tersalurkan ya teman-teman ya, selama tidak ada permasalahan terkait dengan data dari teman-teman semuanya, baik itu di Dukcapil maupun di kakaknya ya, atau juga bisa data anaknya ya. Kemudian ketika di aplikasi cek bansos sudah berubah menjadi Juli September, nah ini pastinya penyalurannya melalui PT Pos Indonesia, dan siap-siap saja nanti akan mendapatkan undangan dari pihak desa, karena dari PT Pos Indonesia ini langsung memberikan undangannya kepada perangkat desa, tidak melalui pendamping sosial yang ada di daerah masing-masing ya teman-teman ya. Jadi siap-siap akan mendapatkan undangan ini dari perangkat desa masing-masing daerah ya teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang bantuannya sampai saat ini masih belum tersalurkan, sedangkan di cek bansos ini statusnya sudah berubah, ini masih harap sabar saja, ditunggu informasinya dari pendamping sosial ya, dan juga ditunggu untuk termin selanjutnya, karena memang untuk proses penyaluran bantuan PKH dan juga bantuan BPNT ini ya masih terus berjalan sampai saat ini dan sampai juga detik ini. Kemudian bagi teman-teman yang namanya di aplikasi SIG-NG atau datanya ini masih belum berubah, masih periode Mei Juni, ini bisa bertanya kepada pendamping sosialnya di masing-masing daerah agar dicekkan datanya ini di aplikasi SIG-NG ya. Nanti secara detailnya akan mengetahui permasalahan apa yang terjadi ya, karena di dalam aplikasi SIG-NG tersebut permasalahan dari data teman-teman semuanya ini akan terlihat. Jadi jangan sungkan untuk bertanya kepada pendamping sosialnya di daerah masing-masing ya. Minta tolong saja, tidak apa-apa, tidak perlu malu bertanya kepada pendamping sosial ya teman-teman ya. Jadi itulah informasi terkait dengan bantuan PKH dan juga bantuan BPNT. Dan sekarang lanjut ke informasi yang kedua, yaitu dua bantuan yang akan tersalurkan bagi KPM penerima bantuan PKH dan juga bantuan BPNT. Nah, kira-kira bantuan apa? Yang pertama yaitu KIP atau Kartu Indonesia Pintar ya teman-teman ya. Jadi bagi KPM penerima bantuan PKH yang memiliki komponen pendidikan, ini akan mendapatkan bantuan PIP kembali lagi untuk di termin 3-nya. Jadi bantuan KIP ini diberikan selama sekali dalam 1 tahun ya teman-teman ya, perlu diingat hanya sekali dalam 1 tahun. Untuk komponen SD mendapatkan 450.000, komponen SMP mendapatkan 750.000, dan komponen SMA mendapatkan 1 juta rupiah, dan ini akan dicairkan 1 tahun sekali, baik itu melalui Bank Himbara BNI khusus SMK atau SMA, dan untuk Bank Himbara BRI yaitu untuk jenjang SD dan juga SMP ya. Kemudian untuk bantuan yang kedua yaitu bantuan beras 10 kg. Nah, ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan ya, dan ini akan segera tersalurkan di bulan September, Oktober dan juga November, di mana per bulannya masing-masing ini sebanyak 10 kg. Jadi itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.